Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dari kelas PSTIB dengan NPM 231506114. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menambahkan user yang dapat mengakses Linux server kita. Jadi, ketika kita memiliki Linux server yang terinstall di komputer kita dapat menambahkan user yang bisa mengakses seperti file-file directory di Linux server kita. Intinya bisa masuk ke server kita. Di sini hal yang pertama dapat dilakukan adalah kita bisa membuka Linux server yang kita install di Windows kita atau di komputer kita. Sini saya menginstal Linux server saya di VirtualBox. Saya akan menjalankannya dengan klik tombol start di atas. Kita tunggu prosesnya sampai Linuxnya berhasil dibuka. Oke, jika sudah muncul seperti ini, tandanya kita berhasil masuk. Kita tinggal login menggunakan akun kita, mengetikkan username dan juga password. Setelah berhasil masuk, di sini saya langsung menjalankan komen sudo su, yang dimana berfungsi menjadikan kita sebagai super user di server Linux ini, dan dapat mengakses semua file directory tanpa harus melakukan komen sudo dan lainnya gitu. Selanjutnya di sini saya mengecek file directory home dan mengecek user yang ada di server ini. Bisa dilihat hanya terdapat Dimas. Kita bisa menambahkan user dengan cara menjalankan komen add user dan mencantumkan nama user yang ingin ditambahkan. Sebagai contoh di sini saya menambahkan kelompok saya yaitu Bagas. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan password yang akan digunakan user untuk masuk ke server kita. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan informasi seperti full name dari user yang ingin masuk ke server kita, room number, work phone number, home number, dan other information. Jika sudah, kita klik yes, terus enter. Setelah itu kita cek, bisa dilihat terdapat user Bagas di home directory saya, server saya. Selanjutnya saya akan menambahkan kelompok-kelompok saya, yaitu Sidik dan juga Hiban, ke server yang saya punya. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini terdapat informasi yang sudah saya jelaskan tadi, informasi yang opsional seperti full name, room number, work phone, dan home number, di mana informasi tersebut biasanya digunakan ketika kita sudah bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tertentu dan perusahaan tersebut butuh informasi seperti nomor handphone kita dan juga room number kita, seperti itu. Jadi sifatnya opsional. Karena di sini hanya contoh, jadi saya memasukkannya hanya sekedar contoh seperti itu. Bisa dilihat saya berhasil menambahkan seluruh anggota kelompok saya ke server Linux yang saya miliki. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Firdaus, NPM 231561118. Ini saya akan mendemokan 5 perintah dasar dari Linux. Ini saya akan mendemokan pertama membuat directory, folder, selanjutnya membuat file, lalu melihat isi file, mengisi file, dan yang kelima terakhir menghapus file. Jadi saya menggunakan command ls untuk mengecek apa saja yang berada di folder Sidik. Jadi bisa dilihat foldernya isinya kosong. Selanjutnya saya akan membuat folder baru menggunakan perintah mkdir, lalu nama dari folder. Ini saya akan menambahkan folder. Ini ketika kita berikan command ls bisa dilihat ada folder. Ini saya akan mengakses folder dengan cd folder. Bisa dilihat isi dari folder itu kosong. Selanjutnya saya akan membuat file di dalam folder itu menggunakan perintah touch. Selanjutnya nama file itu file.txt. Jadi ketika kita cek lagi ls sudah ada file di file.txt. Lalu command cat untuk melihat isi dari file.txt. Bisa dilihat isi filenya masih kosong. Jadi selanjutnya saya akan mengisi file.txt menggunakan perintah echo.
dua, lalu isi yang akan dimasukkan Halo Linux file.txt. Kemudian ketika kita cek dengan comment pad file.txt ada isinya Halo Linux. Terakhir saya akan menghapus file, jadi menggunakan command rm lalu nama file. Ketika kita cek ls, filenya sudah dihapus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riba Ramadan dengan NPM 231505194. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstruksikan crontab pada server Ubuntu Linux. Di sini pertama-tama saya akan bergabung dulu ke server teman saya. Karena saya menggunakan MacBook, jadi saya bisa langsung saja dari terminal untuk gabung, yaitu dengan mengetik SSH, username yang telah dibuat dan IP address-nya. Kemudian kita memasukkan password dari username kita, akun di teman, user di server milik teman kita tadi yang sudah dibuatkan. Sebelumnya saya akan mengganti dulu waktunya, yaitu dengan sudo time ctl set time untuk di Asia Jakarta, karena kalau bawaan dari defaultnya itu dia menggunakan world time atau UTC, tuh beda 7 jam, sekitar 7 jam, tapi ini saya ganti aja time zone-nya. Kemudian ini sudah saya ganti, lalu kita lihat di sini kita sudah masuk di directory dari user saya sendiri, yaitu hiban. Nah, ini saya langsung front tab -i dan kita set waktunya. Di sini saya ngeset waktunya jam 10.15, dia bakalan otomatis ngebuat file seperti ini. File output.txt. Kemudian ini saya ganti, ini tadi pakai touch kalau nggak salah. Kalau pakai touch dia bisa langsung aja, nggak perlu pakai lebih dari. Untuk save-nya itu kita mencet Ctrl X terus yes, kemudian kita enter aja, maka dia akan nge-save. Nah, di sini masih kosong, di directory saya sendiri masih kosong sampai pukul 10.15. Nah, ini saya sedang menunggu terlebih dahulu sampai pukul 10.15. Ketika pukul 10.15 maka dia akan langsung membuat tadi yang sudah diperintahkan, output.txt di directory hiban atau milik saya, user hiban. Tadi sebelumnya saya sudah jajal juga kalau pakai yang UTC, maksudnya pakai word time. Cuma emang biar ya lebih gampang aja dimengerti karena nyesuaiin waktunya aja. Bedanya kalau word time dia kurang 7 jam. Tinggal di set aja, berarti kalau jam 10 dia jamnya jam 10. Dia kurang 7 jam, dia sekitar 7 jam. Lalu ini masih menunggu sampai pukul 10.15. Kita tunggu saja. Nah, sekarang sudah pukul 10.15. Kita buka directory hiban, kemudian ls. Nah, di sini outputnya sudah muncul, output.txt, di mana itu otomatis terbuat. Ini saya mau coba buat lagi contap.-i. Di sini saya kali ini menggunakan echo, atau echo itu biasanya buat untuk file log.log, dan dia bisa berisi pesan langsung sih. Di sini pesan filenya tadi, file log tadi itu. Ini saya tulis echo ketik hello world, kemudian saya kasih lebih dari karena ini file log. Terus kita buat nama file lognya. Itu buat cron aja deh, cron_hello.log. Jangan lupa .log itu karena jenis filenya dari echo itu juga. Terus kita set waktunya ini jadi 10.17. Oke, 1 menit aja. Dan lagi kita save, Ctrl X, yes, kemudian lalu enter. Situ Ctrl install. Nih, masih belum. Nah, ini saya nyoba untuk menjalankan dari cht, itu fungsinya untuk run atau menjalankan lah ya. Dari output.txt, cuma kan output.txt itu nggak ada isinya juga, maka dia nggak nampilin apa-apa. Tapi di situ dia berhasil di run, tapi dia emang nggak ada apa-apa. Jadi ya udah gitu aja gitu hasilnya. Nggak mengeluarkan apa-apa. Tapi nanti beda dengan yang log ini karena tadi saya sudah masukin pesan hello world.
Biasanya kalau pertama kali ketika bergabung ke server dengan orang gitu, server orang, itu biasanya dia itu bakal kalau untuk pakai cron tab untuk pertama kalinya tuh installing dulu dan tinggal pilih aja mau pakai cron tab yang mana, tapi sarannya tuh pakai cron tab yang nano karena itu yang paling mudah. Di sini sudah 10.16, kemudian kita langsung saja cd hiban. Kita buka directory hibannya. Oke, sudah masuk, kita ls. Nah, sini sudah ada cron_hello.log. Kita coba run cat cron_hello.log. Kita enter. Nah, kalau setelah di run, kalau file log tadi ini karena dia ada isinya, maka dia akan muncul outputnya yaitu hello world sesuai dengan yang kita tulis tadi. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 231506110. Di sini saya ingin menjelaskan terkait operasi Linux dan cara untuk user mengakses ke server utama. Dan saya juga ingin sedikit menjelaskan terkait hierarki hak akses di dalam server. Oke, untuk langkah yang pertama, kita bisa membuka aplikasi putih, di mana aplikasi putih ini merupakan aplikasi open source untuk mengakses remote server menggunakan IP. Di sini kita mengetikkan IP address dari sang pemilik server utama. Kita klik 192.168.120.9. Dan perlu dipastikan juga di sini untuk koneksi internetnya terhubung dengan hotspot yang sama dengan pemilik server. Lalu kita klik open. Nah, sebelum melakukan login, yang perlu diperhatikan juga itu bahwa username kita itu telah terdaftar di dalam server utama. Jadi sang administrator atau di sini Dimas yang berlaku sebagai administrator itu telah melakukan add user. Add user di sini saya telah ditambahkan ke dalam server utama. Jadi kita langsung saja mencoba login sebagai Bagas. Dan di sini dikonfirmasi itu Bagas sudah masuk ke dalam IP yang sama dan diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke server utama. Oke, selanjutnya yang saya ingin lakukan itu pertama untuk print work directory untuk mengecek saya itu berada di directory mana dengan melakukan komen pwd. Di sini saya berada di directory Bagas dan directory Bagas ini berada di directory home. Lalu selanjutnya saya ingin berpindah ke directory home dengan cara komen cd atau change directory cd spasi /home. Nah, di sini untuk melihat apa saja list di dalam directory home kita bisa melakukan komen ls atau list. Nah, di sini terdapat 4 user yang sudah terdaftar di dalam server utama, itu ada Bagas, Dimas, Iban, dan Sidik. Lalu berikutnya yang saya dapat lakukan itu mengakses salah satu directory user ini dengan cara membuka cd Dimas. Nah, di sini muncul sebuah peringatan atau permission denied yang maksudnya adalah di sini atau di dalam server ini hak akses saya itu terbatas. Nah, di sini status saya sebagai user itu masih berupa user biasa. Jadi untuk melakukan hak akses penuh, saya perlu merubah status saya di dalam server ini. Nah, untuk merubah status saya itu bisa dengan 2 cara. Salah satunya itu berupa dengan melakukan komen sudo spasi su atau itu berupa super user do
super user. Jadi saya merubah status saya menjadi super user. Nah, super user ini itu bisa melakukan hak akses penuh atau kita bisa melakukan akses ke semua directory di dalam server ini tanpa melakukan perintah sudo tambahan seperti itu. Jadi kita diminta untuk melakukan password 123. Nah, di sini saya mencoba kembali mengakses directory Dimas. Nah, saya sudah berhasil mengakses directory Dimas. Lalu saya coba lihat di dalamnya ada apa saja. Dan ternyata di dalam directory Dimas ini kosong. Lalu saya coba kembali ke directory home dan saya ingin mencoba mengakses directory user lain. Di sini saya ingin mengakses directory punya Sidik. Nah, saya sudah berhasil dan bisa dilihat di sini untuk directory punya Sidik itu terdapat satu directory di dalamnya berupa folder dan saya ingin mengaksesnya. Namun sebelum itu di sini ternyata muncul sebuah modal box berupa peringatan network error. Apa sih maksudnya ini? Sebenarnya untuk network error ini bisa macam-macam faktor penyebabnya. Salah satu itu berupa koneksi internet. Jadi koneksi internet saya itu terputus dengan server utama, atau yang kedua itu bisa berupa akses saya di dalam server ini itu dikeluarkan atau di-kick oleh sang administrator atau user lain. Yang ketiga itu berupa timeout. Jadi saya itu telah lama tidak melakukan aktivitas di dalam putih ini. Jadi sistem itu mendeteksi saya itu tidak lagi melakukan aktivitas, jadi dikeluarkan secara paksa. Nah, untuk contoh kasus sekarang ini itu bisa dilihat di kanan bawah itu koneksi saya itu terputus dengan hotspot punyanya Dimas. Jadi muncul modal box berupa network error. Kita bisa melakukan menghubungkan ulang. Jadi kita mulai dari awal. Kita klik folder, masuk folder. Oke, jadi kita coba menghubungkan ulang ke dalam koneksinya. Jadi kita mulai dari awal untuk mengecek directory punya Sidik. Nah, yang ingin saya lakukan di dalam directory punya Sidik ini, saya ingin mencoba menghapus directory folder dengan cara melakukan komen rm spasi min r spasi folder atau nama file atau nama directory-nya. Jadi komen ini itu menghapus secara paksa keseluruhan isi dari directory-nya. Jadi kalau di dalam directory folder itu terdapat file-file, itu dihapus juga secara paksa. Nah, untuk selanjutnya itu saya mencoba kembali lagi mengakses directory punya Dimas. Jadi di dalam directory Dimas ini saya ingin mencoba membuat file dengan cara melakukan komen touch nama filenya file.txt. Nah, di sini kita lihat apakah sudah masuk. Nah, bisa dilihat bahwa file.txt ini sudah masuk ke dalam directory Dimas, yang dimana tadi sebelumnya kita lihat di dalam directory Dimas ini kosong. Lalu saya juga ingin mencoba menambahkan directory di dalam directory punya Dimas dengan cara melakukan komen make dir directory atau make directory, nama directory-nya Dimas 2, enter. Lalu kita cek. Nah, sudah masuk. Lalu yang dapat saya lakukan juga di sini berupa merubah status hak milik user lain. Karena di sini status saya sudah menjadi super user, saya memiliki hak atau memiliki wewenang untuk merubah status hak orang lain, hak atau hak user lain. Di sini saya ingin mengubah hak status milik Sidik, di mana sebelumnya Sidik ini hanya berstatus sebagai regular user. Nah, maksud dari regular user itu dia itu sebuah user yang hanya bisa mengakses direktorinya sendiri. Jadi
untuk mengakses direktori milik user lain itu tidak bisa atau terbatas. Jadi saya mengubah status dia dari regular user menjadi sudoers dengan cara melakukan komen user mode spasi -ag spasi sudo nama usernya cd. Nah, apa sih status dari sudoers itu? Secara sederhana, sudoers itu secara hierarki itu dia lebih rendah dibandingkan dengan super user. Untuk haknya sendiri, dia itu dapat privilege melakukan akses seperti halnya dengan super user, tetapi ia perlu menambahkan perintah tambahan berupa sudo atau super user do. Jadi dia dapat mengakses direktori milik user lain, hanya saja komen ditambahkan atau dia perlu menambahkan komen berupa sudo spasi komen apa yang ingin dilakukan, seperti itu. Nah, di sini status haknya milik sidik itu sudah berubah menjadi sudoers. Selanjutnya saya ingin mengakses direktori yang terakhir milik Iban. Di sini cd Iban. Nah, kita lihat di dalam direktori Hiban itu terdapat dua jenis file, itu log dan txt. Dan sepertinya ini merupakan file yang Hiban buat menggunakan cron tab. Dan saya ingin membuka atau melihat isi dari salah satu filenya dengan cara melakukan komen cat spasi nama filenya. Di sini saya ingin membuka untuk file yang cron_hello. Nah, di sini bisa dilihat bahwa isi dari file cron_hello.log ini berupa pesan hello world. Mungkin sekian untuk operasi Linux cara user masuk ke server utama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terakhir, terdapat beberapa komen lain yang dapat dijalankan, yaitu sebagai pemilik server atau server ini owner, yaitu terdapat pekil spasi strip u, di mana ini berfungsi untuk memutus koneksi user yang mengakses server Linux kita. Sebagai contoh di sini pekil spasi strip u bagas, seperti itu. Berarti ketika kita menjalankan komen itu, koneksi server bagas ke server Linux kita sudah terputus. Di sini saya mencoba untuk memutus koneksi kelompok-kelompok saya. Selanjutnya, selain itu terdapat komen lain untuk menghapus user, yaitu del user, di mana kita bisa menghapus akun dari user yang mengakses server Linux kita. Bisa dilihat ketika saya mencontohkan del user bagas, terdapat penjelasan bagas has no more members. Tetapi kita tetap dapat mengakses file directory bagas. Untuk menghapusnya, seperti biasa kita jalankan rm -r spasi bagas. Jika sudah, kita berhasil. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih.